Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Trimarwanto dari kelompok 1 dengan NIM D1021156 dan teman saya Sadikin Maulana dengan NIM D1021151. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah teorema binomial. Kemudian masuk dalam latar belakang dalam perkuliahan sehari-hari, pasti kita tidak asing dengan kata teorema. Secara umum, teorema ialah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya teorema menjadi sarana untuk menjawab permasalahan. Lebih jelasnya, teorema adalah sebuah pernyataan sering dinyatakan dalam bahasa alami yang dapat dibuktikan atas dasar asumsi yang dinyatakan secara eksplisit ataupun yang sebelumnya disetujui. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada beberapa tujuan rumusan masalah. Di antaranya adalah bagaimana dengan sejarah dari teorema binomial, apa yang dimaksud dengan koefisien binomial, apa yang dimaksud dengan teorema binomial, apa yang dimaksud dengan identitas Pascal, apa yang dimaksud dengan teorema multinomial, bagaimana dengan penggunaan teorema binomial, bagaimana dengan penggunaan identitas Pascal, bagaimana dengan penggunaan teorema multinomial, apa yang dimaksud dengan teorema binomial untuk sembarang pangkat real. Kemudian ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui sejarah dari teorema binomial, mengetahui yang dimaksud dengan koefisien binomial, mengetahui yang dimaksud dengan teorema binomial, mengetahui yang dimaksud dengan identitas Pascal, mengetahui yang dimaksud dengan teorema multinomial, mengetahui penggunaan teorema multinomial, mengetahui penggunaan identitas Pascal, mengetahui penggunaan teorema multinomial. Terus selanjutnya mengetahui yang dimaksud dengan teorema multinomial untuk sembarang pangkat real. Kemudian masuk pembahasan. Yang pertama adalah sejarah teorema binomial. Rumus dan susunan segitiga dari koefisien binomial ini sering dikaitkan Rumus dan susunan segitiga dari koefisien binomial ini sering dikaitkan dengan base Pascal yang menguraikan abad ke-17. Tetapi sebenarnya rumus dan susunan tersebut telah dikenal oleh banyak matematikawan jauh sebelum Pascal. Contohnya Sir Isaac Newton dihargai atas jasanya yang menjelaskan mengenai teorema binomial umum yang berlaku untuk setiap eksponen. Matematikawan Yunani abad ke-4 Masehi, Euclid, menyebutkan kasus matematikawan India, kasus teorema binomial untuk eksponen seperti yang dilakukan oleh matematikawan India abad ke-3 sebelum Masehi. Ini tinggallah untuk tingkat yang lebih tinggi, sebuah teorema binomial yang lebih umum dan kemudian disebut segitiga Pascal telah dikenal di abad ke-10 Masehi oleh matematikawan India Halayuda dan matematikawan Persia Al-Kharaj. Di abad ke-11 oleh penyair dari matematikawan Persia Umar Khayyam, dan di abad ke-13 oleh matematikawan Cina Yang Hui, yang semua memperoleh hasil yang sama. Al-Kharaj juga memberikan sebuah pembuktian matematika dari teorema binomial dengan segitiga Pascal dengan menggunakan induksi matematika. Kemudian koefisien binomial. Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penyebelahan dua peubah yang dipangkatkan, misalnya X plus Y pangkat N. Sepintas terlihat bahwa ekspresi X plus Y pangkat N tidak ada hubungannya dengan kombinasi, tapi kenyataannya kita bisa mendapatkan rumus untuk penjabaran X plus Y pangkat N dengan menggunakan rumus banyak kombinasi K dari N unsur. Teori untuk menurunkan rumus yang diperoleh dari penjabaran X plus Y pangkat N dengan menggunakan kombinasi dikenal dengan teorema binomial. Sebelum membahas teorema ini, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam aljabar berikut kita tahu bahwa penjabaran dari X plus Y merupakan perkalian dua faktor X plus Y, yaitu X plus Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X plus Y sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kemudian teorema binomial, kita tentu telah akrab dengan formula A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, atau A plus B pangkat 3 sama dengan A3 plus 3A2B plus 3AB pangkat 2 plus B pangkat 3. Ruas kiri dari persamaan itu merupakan ekspresi binomial per pangkat, power of binomial expression, sedangkan ruas kanan persamaan tersebut dinamakan ekspansi dari ekspansi binomial di ruas kiri. Pada subbab ini akan dibahas sebuah binomial, terutama
ini memberikan teorema penting dalam kontrika yang dikenal dengan nama teorema binomial. Teorema ini memberikan koefisien-koefisien dari ekspansi binomial perangkat. Kemudian identitas Pascal. Identitas Pascal adalah untuk n dan k bilangan bulat positif dengan k lebih kecil atau sama dengan berlaku. Bukti misalnya A adalah himpunan n plus 1 elemen, asumsikan A sebuah elemen dari A dalam A dan misal B sama dengan A min A. Jelaskan bahwa terdapat himpunan bagian A dengan K elemen. Tentu saja terdapat dua cara membentuk himpunan bagian dari A dengan K elemen. Yang pertama membuat A bersama K min 1 elemen dari B, atau yang kedua hanya membuat K elemen dari B, tidak memuat A. Jelas bahwa karena terdapat himpunan bagian dari B dengan K min 1 elemen, maka terdapat himpunan bagian dari A dengan K elemen yang membuat A. Juga karena terdapat himpunan bagian dari B dan K elemen, padahal B sama dengan A min A, maka terdapat himpunan bagian dari A dengan K elemen yang tidak memuat A konsekuensinya. Kemudian identitas Pascal adalah dasar untuk sebuah susunan geometris koefisien-koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Seperti ditunjuk gambar berikut, baris ke n dalam segitiga membuat koefisien-koefisien binomial dengan k sama dengan 0, 1, 2 hingga n. Segitiga ini dikenal dengan nama segitiga Pascal. Berikut ini adalah contoh gambar segitiga Pascal. Kemudian identitas Pascal proporsi berikut dapat diperoleh dari teorema binomial, tapi kita akan membuktikannya menggunakan argumen kombinatorial, suatu identitas yang dihasilkan dari proses counting kombinatorial, dinamakan identitas kombinatorial. Kemudian teorema multinomial. Teorema multinomial jika XI dalam kurung I sama dengan 1, 2, 3 hingga R adalah bilangan real dan N sebuah bilangan bulat non-negatif, maka dengan N1 plus N2 plus N3 hingga NR sama dengan N, dan N1 sama dengan 0, 1, 2 hingga N untuk setiap I. Bilangan disebut koefisien multinomial. Bukti terlihat bahwa ruas kiri dari persamaan terdiri dari N faktor terbentuk X1, X2, X3 plus X1, XR. Pada saat melakukan ekspansi, tepat satu suku dari setiap faktor diambil untuk dikalikan. Setiap dilakukan perkalian ini menghasilkan sebuah suku berbentuk N1, N2, N3 hingga NR sama dengan N. Koefisien dari hasil kali ini adalah banyak cara hasil ini terjadi saat memilih tempat satu suku dari setiap faktor atau ekspansi di ruas kiri. Kemudian penggunaan teorema binomial. Penggunaan teorema binomial diilustrasikan pada contoh berikut. Ini adalah contoh untuk penggunaan teorema binomial. Menurut teorema binomial, ini ada dua bukti contoh. Yang salah satunya, carilah koefisien X pangkat 13 dari ekspansi 1 plus X pangkat N. Solusi menurut teorema binomial adalah 1 plus X pangkat N sama dengan N segmen K sama dengan 0, NK X pangkat K. Kemudian penggunaan identitas Pascal. Berikut ini diberikan beberapa contoh identitas kombinatorial yang dapat kita buktikan dengan argumen kombinatorial atau menggunakan identitas kombinatorial sebelumnya. Contoh, gunakan argumen kombinatorial untuk membuktikannya. Bukti misal X sebuah himpunan dengan dua elemen yang dipartisi menjadi dua himpunan saling lepas A dan B masing-masing dengan n elemen. Banyak himpunan bagian dengan dua elemen dari X adalah sembarang himpunan bagian dari X mempunyai dua elemen jika dan hanya jika termuat dalam suatu dari tiga. Kemudian penggunaan teorema multinomial. Penggunaan teorema multinomial diilustrasikan pada contoh berikut. Ini adalah contohnya A plus B plus C pangkat kuadrat sama dengan 2, 0, 2 A kuadrat plus 2, 0, 2, 0 B kuadrat plus 2, 0, 0, 2 C kuadrat plus 2, 1, 1, 0 AB plus 2, 1, 0, 1
AC plus 2 0 1 1 BC sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Kemudian yang selanjutnya teorema binomial untuk sembarang pangkat real. Kita perlu mendefinisikan agar berlaku untuk sembarang bilangan real n dan bilangan bulat non negatif k. Definisi untuk bilangan real n dan bilangan bulat non negatif k didefinisikan sebagai berikut. Berdasarkan definisi ini kita dapat min 2 0 sama dengan 1, 3 5 sama dengan 0, 2,5 3 sama dengan 2,5 dikali 1,5 dikali 0,5 bagi 3 sama dengan 0,3125. Teorema binomial diperluas. Extended binomial theorem untuk sembarang bilangan real n dan x dengan lebih besar dari 1, x dengan lebih besar dari 1. Teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema Taylor dari Taylor dalam kalkulus, tapi tidak diberikan di sini. Kemudian masuk ke pembahasan soal dan program MATLAB. Di sini tugas ini diberikan oleh dosen pengajar yaitu Bu Fitria. Ini pembahasan soal akan saya jelaskan sedikit. Ekspansikan atau jabarkan ekspresi aljabar berikut dengan teorema binomial. Untuk penjabarannya A plus B kuadrat sama dengan (6) segmen K sama dengan 6 per K A pangkat 6 min K B pangkat K. Itu mendapatkan hasil sama dengan A6 plus 6 A pangkat 5 B plus 15 A pangkat 4 B pangkat 2 plus 20 A pangkat 3 B pangkat 3 plus 15 A2 A pangkat 2 B pangkat 4 plus 6 A B pangkat 5 plus B 6. Kemudian untuk yang pembahasan soal yang B itu didapat hasil 3x plus 7 plus y pangkat 7 itu mendapatkan hasil sama dengan 2187 x pangkat 7 plus 5103 x pangkat 6 y plus 5103 x pangkat 5 y pangkat 2 plus 2835 x pangkat 4 y pangkat 3 plus 945 x pangkat 2 y pangkat 3 plus 189 x pangkat 2 y pangkat 5 plus 21 x y pangkat 6 plus y pangkat 7. Untuk caranya bisa dilihat langsung di presentasi berikut. Kemudian untuk pembahasan soal yang ketiga yaitu x min 2y pangkat 5 A plus B pangkat n sama dengan n segmen K sama dengan 0 n ck dikali A n min K dikali B pangkat K. Itu mendapatkan hasil sebagai berikut sama yaitu hasilnya x pangkat 5 min 10 x pangkat 4 y plus 40 x 3 y pangkat 2 plus 80 x pangkat 2 y pangkat 3 min 80 x y pangkat 4 min 32 y pangkat 5. Berikut ini adalah contoh program MATLAB-nya. Program MATLAB ini saya dapatkan di link MathWorks untuk binomial expansion. Di sini ada penjelasannya langkah-langkah penulisan program di MATLAB-nya. Kemudian setelah program MATLAB kita sampai ke bagian penutup yaitu kesimpulan. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan teorema binomial misal A dan B merupakan bilangan-bilangan real dan N sebuah bilangan bulat negatif, maka A plus B pangkat N sama dengan N per 0 A pangkat N plus N per 1 A pangkat N min 1 B plus N 2 A pangkat N min 2 B pangkat 2 N min 1 AB N min 1 plus N per N pangkat B pangkat N atau sama dengan sigma N K sama dengan 0 NK A N min K B pangkat K. Bilangan
Bilangan pada persamaan ini disebut koefisien binomial. Identitas Pascal untuk n dan k bilangan bulat positif dengan k lebih kecil atau sama dengan berlaku n plus 1 per k sama dengan n per k min 1 plus n per k. Kemudian teorema multinomial, jika i sama dengan 1, 2, 3 hingga r ada bilangan real dan n sebuah bilangan bulat non negatif, maka dengan n plus n2 plus n3 plus hingga ke nr sama dengan n dan n1 sama dengan 0, 1, 2 hingga ke n untuk setiap i. Bilangan n per n1, n2, n3 hingga nr disebut koefisien multinomial. Teorema binomial diperluas extended binomial theorem untuk sembarang bilangan real n dan x dengan lebih kecil dari 1. Untuk 1 plus x pangkat n sama dengan n per 0 plus n plus 1 kali x plus n per 2 dikali x kuadrat plus n per 3 kali x pangkat 3 plus n, atau sigma tak hingga k sama dengan 0 n per k dikali x pangkat k. Untuk saran dari presentasi kali ini adalah teorema binomial ini sebenarnya mudah dimengerti. Untuk itu, bagi para pembaca atau pendengar, pelajarilah teorema ini karena sangat bermanfaat di bidang matematika diskrit atau matematika teknik. Kemudian daftar pustaka dari makalah di atas itu saya tuliskan berdasarkan daftar pustaka yang ada di sini, yaitu dari Medwork, dari Akademia, terus dari Coursera, terus